Yang kedua hadirin, gimana biar kita bisa bertahan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya saya mau tanya, antum kan berhijrah nih, rencananya antum berhijrah sampai tahun berapa? 2018 atau 2019? Saya rencananya 2020 Pak Ustadz, persis setelah Pilpres. Hubungannya apa? Hubungannya apa? Ini nggak jelas nih. Ayo, yang 2018 angkat tangan, angkat tangan. 2018 nggak ada. 2019 nggak ada juga. 2020 nggak ada. Berarti banyak yang akhir 2017. Hadirin, kita ingin hijrah sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 2 tahun, bukan hanya 3 tahun, bukan hanya 4 tahun. Kalau kita hidup 30 tahun yang akan datang, kita ingin hijrah selama 30 tahun. Kalau kita hidup 40 tahun yang akan datang, kita ingin hijrah sampai 40 tahun ke depan. Oleh karena itu, jadilah seorang pelari maraton, bukan menjadi sprinter. Itu kira-kira ungkapan sederhana aktualnya. Kalau antum searching di buku fikih nggak ada jadilah pelari maraton ini. Aktual aja nggak ada. Iya, jadilah pelari maraton dalam hijrah, bukan jadi sprinter. Kecuali kalau antum ingin selesai dalam jangka pendek. Kalau antum lomba cuma 100 meter, 200 meter, paling jauh 400 meter, betul, sprint, lari seganjang-ganjangnya 100 meter. Tapi kalau antum ingin lari 50 kilo, sekali olahraga yang lagi booming di anak muda ini lari. Kalau antum ingin lari 60 kilo, antum sprint nggak? Enggak, antum nggak akan sprint. Kenapa antum nggak sprint? Karena kalau antum sprint di kilometer kedua, antum keluar dari area pertandingan, nggak bisa. Jangan sprint, jadi pelari maraton. Jangan juga diam, ditembak antum diam, jangan, lari. Tapi jadi pelari maraton, terus berlari, jangan diam, jangan hanya melangkah, lari. Apalagi kita udah ketinggalan. Yang keponakan kita udah sampai Ali Imran bacaan Qur'annya, udah sampai Al-A'raf bacaan Qur'an kita, misal alif fata'ab, ba doma bu abu, jadi susah gimana. Lalu kita masih lari tapi jadi pelari maraton. Jangan terlalu cepat, tapi jangan diam juga, apalagi mundur, apalagi muter balik. Nggak ada orang lomba lari ada muter balik, tuh nggak ada, terus lari ke depan. Ini dalam hadirin. Dan yang jadi masalah, banyak yang hijrah di awal-awal jadi sprinter semua dikejar sama dia, semua dibaca, lalu langsung dipraktekkan di dalam keluarganya. Bukannya praktekkan, didakwahi semuanya, dikumpulin tuh seluruh keluarga besar. Seperti Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy. Ya benar, Nabi mengumpulkan orang Quraisy itu setelah berapa tahun beliau eksis dengan mereka. Gak bisa. Semua kajian dikejar, semua dikejar. Gak ada ulama begitu. Ulama belajar satu-satu. Dan wajar secara psikis seseorang yang sedang menikmati hal yang baru itu cenderung berlebihan. Kayak anak kecil dapat mainan baru dimainin terus tuh. Tapi kalau orang tuanya tidak punya manajemen waktu dan frekuensi, saat si anak mainkan mainannya, kira-kira bosennya kapan? Cepet. Beda dengan yang dibatasi, kamu hanya boleh main di weekend ya 3 jam, itu lama tuh. Jadilah pelari maraton, lari tapi bertahap, lari tapi bertahap. Itu metode Allah dan Rasulnya.
Kenapa Abu Bakar bisa eksis, Umar bisa eksis, Ali bisa eksis, Uthman bisa eksis? Karena mereka pelan-pelan, hadirin. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Al-Quran kami potong-potong saat kami turunkan, potong-potong, nggak komplit Al-Fatihah sampai An-Nas langsung disuguhkan, kami potong-potong. Biar apa? Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth, agar Anda wahai Muhammad menyampaikan kepada manusia sesaat demi sesaat, potongan demi potongan, pelan-pelan, pelan-pelan. Mukth, jeda dulu, lanjut lagi, jeda dulu, gak sprint, enggak. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan itu secara berangsur-angsur.